Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulito Prasetyo Putra Ditya, mahasiswa profesi RSGM Universitas Jember, Klinik Fitotunsia. Jadi di sini saya akan memperagakan bagaimana prosedur untuk melakukan SSC atau Stainless Steel Crown. Jadi di sini saya nanti akan melakukan mulai dari pemilihan crown SSC, kemudian preparasi gigi, dan sampai tahap ke permainan dan finishing. Jadi saya akan memperagakannya dalam model seperti ini ya. Mungkin bisa langsung dilihat selama ini ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk prosedur SSC ini. Ini tentunya APD ya, jadi saya persiapkan ada masker, kemudian handscoon ya, kemudian ada alat-alatnya. Di sini tentunya ada handpiece, high speed handpiece, kemudian low speed contra angle, kemudian ada tang potong ya, tang potong, satu set alat dasar, kemudian ada mata bor, berbagai macam mata bor yang nanti akan kita gunakan. Kemudian kita juga ada suction, saliva suction, kemudian tentunya juga plastis filling instrument dan spattle semen. Kedua ini tergantung bahan semen yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada spuit ya, spuit atau sitocek bisa kita gunakan untuk anestesi filtrasi. Dan bahan-bahan yang digunakan ada betadine untuk asepsis, kemudian ada cotton roll, tampon, cotton pellet, kemudian bahannya ada stainless steel crown ya. Ini stainless steel crown berbagai macam ukuran untuk gigi posterior. Mungkin untuk alat bahannya itu saja. Kita langsung akan menjelaskan pada prosedur yang pertama, yaitu pemilihan dari yang crownnya terlebih dahulu. Ya, di sini tahapan yang pertama adalah persiapan pemilihan stainless steel crown ya. Nah, sini saya ibaratkan ini merupakan gigi susu. Dan yang saya mau SSC itu gigi ini ya. Nah, gigi susu M1 saya akan SSC. Sebelumnya sini akan melakukan pengukuran mesial distal dan tinggi mahkotanya ya. Jadi lebih baik gunakan kaliper atau jangka sorong untuk memastikan ukurannya. Kemudian setelah kita tahu, kita bisa memilih SSC yang cocok. Nah, di sini adalah SSC. Jadi saya ibaratkan crown ini adalah SSC. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan mesial distal dan ketinggian mahkotanya ya. Kita cari, kita sesuai, saya menemukan sesuai ini. Kemudian juga sudah sesuai, dilakukan pengguntingan cervical stainless steel crown-nya dan disesuaikan dengan tinggi mahkotanya. Biasanya misalnya kepanjangan, misalkan seperti ini. Kemudian kita lakukan pengguntingan. Setelah melakukan pengguntingan, bisa kita lakukan kontur daerah cervical dengan tang kontur dan bulatkan, serta bisa kita haluskan dengan low speed ya. Jadi seperti itu untuk tahapan yang pertama. Ya, untuk cara kerja yang pertama kita lakukan anestesi lokal ya. Jadi kita lakukan anestesi lokal, tentunya kita asepsis dengan betadine. Ya, betadinnya saya pakai cotton pellet. Ya, betadine diasepsis pada daerah yang akan kita lakukan anestesi filtrasi seperti itu. Nah, kemudian bisa kita anestesi hanya lidokain. Nah, kita lakukan anestesi ya, infiltrasi pada bukal dan palatal seperti itu. Setelah kita lakukan anestesi, kita bisa lakukan isolasi atau pemasangan rubber dam. Isolasi kita menggunakan cotton roll pada daerah bukal. Ini rang atas ya. Jadi dilakukan isolasi, dikeringkan,
Kemudian kita lakukan preparasi oklusal. Nah, preparasi bidang oklusal ini 1 mili sampai 1,5 mili, mengikuti anatomi oklusal gigi dengan burr fissure taper ya. Jadi kita cari yang burr fissure taper ya, yang ini. Nah, kemudian kita pasangkan pada high speed kita ya. Nah, kita colokkan ya high speed kita. Nah itu kita nyalakan ya. Nah, lakukan preparasi pada oklusal. Nah, oklusalnya terlebih dahulu sesuai konturnya ya. Seperti ini, seperti itu. Nah, kalau tidak dari arahnya arah atas ya, seperti inilah, dari arah palatal. Nah, sesuai konturnya. Kemudian preparasi daerah proksimal kurang lebih 1 mili, mengikuti atau sampai daerahnya itu proksimalnya bebas kontak, bisa menggunakan separating disc atau menggunakan taper fissure juga. Nah, kita lakukan preparasi 1 mili saja, 1 mili, kemudian 1 mili juga. Nah, untuk dinding bukal dan palatal itu dilakukan preparasi minimal ya, dengan burr fissure taper juga, seperti itu. Dan akhirannya berbentuk figure edge atau knife edge. Nah, setelah kita lakukan preparasi, kemudian dilakukan finishing dari stainless steel crown-nya. Jadi kita lakukan dengan fan finishing. Kita cari ya fan finishingnya ya, ini berwarna kuning, ini fan finishing. Kita lakukan finishing pada tepian dari stainless steel crown-nya. Nah, ini ya. Nah, kita aplikasikan terlebih dahulu. Nah, dihaluskan bagian tepiannya. Sudah, kalau sudah dilakukan, maka kita bisa cobakan stainless steel crown yang telah dikontur. Nah, kita langsung cobakan pada model yang telah kita preparasi, M1 sulung rang atas. Nah, bisa dilihat, jadi seperti ini, bisa kita cobakan seperti ini, sehingga kalau sudah pas kita bisa melakukan pada prosedur selanjutnya, yaitu sementasi ya. Prosedur selanjutnya yaitu sementasi. Nah, di sini kita harus membersihkan dulu permukaan dentin yang terbuka, dan juga bisa diaplikasikan dengan selapis varis juga bisa ya, seperti itu. Jadi kita bersihkan lebih dahulu dengan air pelet. Kita ambil aja guys ya. Kita bersihkan, kemudian juga bisa kita lakukan pelapisan dengan varnish. Nah, setelah itu mahkota SSC, jadi ini bisa disemen dengan zinc oxide eugenol maupun zinc fosfat, bisa polikarbosilat atau GI. Jadi semennya dilakukan pengadukan dan dimasukkan, kira-kira bisa masuk setengah atau 2/3 dari mahkota SSC ini ya. Kita ini di sini menggunakan GI. Jadi kita melakukan pengadukan GI, jadi kita bagi 2. Kemudian bisa kita sedikit diaduk ya. Nanti diaduk sampai dengan konsistensi idealnya. Kita setelah pengadukan, kita bisa masukkan ke stainless steel crown-nya setengah atau sampai 2/3 lah ya. Kita masukkan, jangan sampai berlebihan dan jangan juga kekurangan. Kemudian kita lakukan pemasangan pada giginya ya. Nah, kita lakukan pemasangan seperti ini ya. Kita lakukan pemasangan. Kemudian untuk pada pasien bisa dilakukan, pasien diinstruksikan untuk menggigit dengan tang depresor. Nah, jadi
disuruh menggigit dengan tang depresor. Jadi dia itu seperti gagangnya es krim ya, seperti itu dilakukan penggigitan. Nah, dia penggigitan selama kurang lebih 2-3 menit. Bila sudah setengah mengeras ya, sekitar waktu tersebut bisa dilepas tang depresornya. Kemudian kelebihan semen bisa kita lakukan pembersihan. Nah, bisa kita bersihkan dengan blende. Selain itu juga bisa dibersihkan pada bagian proksimalnya. Jika kesulitan bisa menggunakan dental floss. Nah, kemudian bisa dilakukan pengecekan oklusi menggunakan articulating paper. Digigitkan pada pasiennya untuk melihat apakah kontaknya sudah benar apa belum ya. Nah, seperti itu disuruh menggigit, kemudian kita lakukan pengecekan. Nah, daerah-daerah yang terlalu tebal misalnya seperti ini, kita bisa lakukan pemulasan atau pengurangan sedikit dengan fine finishing board. Seperti itu tahapannya. Sekian untuk tahapan dari SSC ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, itu tadi sudah dilihat bagaimana cara prosedur dari Sendesit Crown, mulai dari tahap pemilihan crown sampai dengan cek oklusi, finishing cek oklusi yang terakhir tadi. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.